Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini, orang sebagai orang Kristen harus lebih sungguh-sungguh melekatkan diri kepada Tuhan. Amen. Karena memang keadaan dunia ini sudah tidak aman-aman saja. Tadi menjadi kesaksian daripada Ibu Pendeta bahwa kalau orang buka di media sosial baik YouTube, Facebook, WhatsApp dan seterusnya, bagaimana sekarang yang paling tren perang antara Iran dan Israel. Sampai-sampai ada itu yang dari Iran, ada itu yang Yahudi, Heredi, dia sampai dia berteriak begini, Iran stop war, stop berperang. Karena sekarang, bagaimana sekarang ada 3 kota, Tel Aviv, Haifa, dan yang ada di Yerusalem Barat, itu digempur habis-habisan oleh kekuatan senjata daripada Iran. Rudal Filistin 2 dikerahkan ke kota Tel Aviv, sehingga terjadi apa? Penghancuran yang luar biasa. Sampai orang bilang akan terjadi bak neraka. Anak-anak so bingung, orang tua, suami, istri mau lari kemana so bingung. Bahkan sekarang sudah banyak pemberitaan di media-media sosial bagaimana perang ini terjadi. Sehingga pihak daripada Amerika bilang begini, oh, kalau Iran memang coba-coba masih tetap dengan bersikeras untuk menggempur Israel, dia akan apa? Mengirim pasukan untuk menyerang Iran. Tetapi Rusia bilang, oh tunggu, sampai Cina, Korea Utara, sampai dia bilang begini, oh, orang juga pun akan siap-siap untuk meluncurkan rudal yang orang miliki. Coba lihat sekarang, Iran meluncurkan namanya rudal yang baru, namanya Sejil. Oh, itu kalau lihat dari apa? Itu ini beratnya bertonton. Itu kalau dia kena ke kota yang ada di Israel, itu bisa jadi kawah besar, bom besar, sampai orang bilang kalau dia meledak sampai awan jamur yang begitu dahsyat, luar biasa. Sekarang apa makna dari semuanya ini? Jadi bukan Tuhan nanti mau baca cerita bahwa ini akan terjadi, apakah sudah jadi perang sampai saat ini? Itu sudah dicatat di dalam Alkitab, dan Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya akan terjadi perang di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih sudah mulai tawar. Coba kita lihat kembali ke pembacaan Alkitab kita ini di dalam kitab Wahyu 20 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Kitab Wahyu ini disampaikan oleh Yohanes anak Zebedeus. Banyak orang Kristen nyata salah sini. Dia bilang, oh kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Disampaikan oleh Yohanes anak Zebedeus, ditulis oleh muridnya namanya Prokorus. Itu ada sejarahnya. Ketika di Pulau Patmos, Yohanes itu dirantai kaki dengan apa? Kaki dan tangannya. Disampaikanlah, dan murid namanya Prokorus, dia itu masuk di dalam bapak-bapak gereja. Dia mencatat, menulis, sehingga jadilah penulisan kitab Wahyu ditulis di 90 sampai 95 Masehi. Apa yang terjadi? Ini pada zaman itu ada kaisar Romawi yang paling kejam, namanya Kaisar Domitian. Sehingga penglihatan daripada Yohanes anak Zebedeus. Yohanes anak Zebedeus ini salah satu murid daripada Yesus Kristus yang bersandar di dada Yesus Kristus. Karena ada Yohanes Pembaptis mati di 27 Masehi di zaman Kaisar Herodes, di zaman Herodes Antipas. Zaman itu ada namanya Kaisar Tiberius. Zaman Tuhan Yesus mati di 33 Masehi. Berarti kalau orang bercerita 33 Masehi masuk di dalam abad 1 Masehi. Banyak orang tidak tahu kan? Apa disebut abad, apa beda 1 Masehi dengan abad 1 Masehi? Baru dengar kan ini? Ketika orang baca-baca di Google, ada 1 Masehi, apa ada kata abad 1 Masehi. Abad 1 Masehi mulai dari tahun 1 Masehi sampai 100 Masehi. Banyak yang salah, dong bilang, oh
Kalau abad 1 Masehi tahun 100 Masehi. Nah, kalau kita bilang 33 Masehi berarti 3300 Masehi. Artinya 1 Masehi sampai 100 Masehi disebut abad 1 Masehi. Sehingga itu perhitungan orang bapak-bapak gereja waktu itu orang pakai kalender Julian. Jangan sampai salah. Yesus lahir di 4 sebelum Masehi. Bapak-bapak gereja orang pakai kalender Julian, bukan Gregorian. Yang saat ini yang orang pakai adalah kalender Gregorian. Itu ditulis oleh uskup namanya Gregorius ke-13 pada tahun 1582. Berarti masuk di abad 16 Masehi sampai 17 Masehi. Kenapa? Karena kalender Julian ini yang ditulis oleh Julius Caesar itu tidak keakuratan tidak tepat. Ada kekeliruan daripada tanggal bulan, sehingga disempurnakan di 1582 Masehi, karena Julian ini ditulis pada saat di 45 sebelum Masehi. Bingung kan? Ada Masehi sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu hitung mundur 4321, Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Nah, sekarang kalau orang berbicara ini, zaman itu ada 3 Yahudi utama di dalam zaman ini. Yohanes anak Zebedeus. Jadi Yesus mati 33 Masehi, lahirnya gereja, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Salah satu Yohanes anak Zebedeus ini yang menyampaikan kitab Wahyu ini di 90 sampai 95 Masehi. Ada 3 Yahudi yang terkenal, yang utama. Yang pertama disebut Yahudi Askenazi atau Askenazim, kedua Serfadim, baru Misraim. Ini 3 Yahudi utama. Nah, orang itu tersebar di mana-mana, baik di Israel sampai Asia kecil, sampai di Eropa. Makanya ada di Amerika, orang kuat sekali. Makanya kenapa disebut kata Sionis? Sionis, Sion, Gunung Sion itu menunjuk pada Yiri Yerusalem. Yiri artinya tempat berdirinya, tempat pemukiman dalam bahasa Semit, Sumeria, Yerusalem. Salem artinya dewa petang, dewa pelindung, itu kata Yerusalem artinya. Nah, makanya coba perhatikan, kenapa sekarang terjadi perang besar-besaran? Makanya Amerika dia membela Israel karena di sana ada beberapa Yahudi. Zaman Tuhan Yesus ada 4 Yahudi. Zaman Tuhan Yesus, bukan sekarang ya. Yang pertama, Tuhan bilang orang Farisi. Makanya orang Farisi itu teliti sekali. Dorang belajar tentang namanya Taurat, belajar tentang Talmud. Ada beda Talmud dengan Taurat. Makanya ini dalam namanya tradisi rabini. Dan di dalam Yahudi ini ada dikenal dengan nama Mishnah. Baru dengar kan ini? Mishnah ini adalah apa? Itu perkataan secara lisan, bukan tulisan, yang dijadikan sehingga sekarang ditulis. Itu Mishnah itu ditulis yang dulu adalah hukum-hukum Yahudi yang lewat secara lisan. Kenapa harus ditulis? Kalau dorang pemuka agama Yahudi so meninggal, mau teruskan bagaimana ini Mishnah ini? Sehingga ditulis. Nah, zaman Tuhan Yesus yang pertama, yang tadi Farisi, salah satunya imam yang terkenal kalau orang baca Alkitab, namanya Gamaliel, gurunya daripada Rasul Paulus. Dia adalah seorang Raban. Rabi adalah guru, Raban adalah guru besar. Makanya ada Farisi, Saduki. Kalau Saduki itu kalau orang baca di kitab Perjanjian Lama, itu Sadok. Ada Eliezer, Imam Eliezer zaman Raja Daud. Baru Eseni, baru Selok, 4 Yahudi zaman Tuhan Yesus. Mereka ini memang hancur pada saat di 70 Masehi. Sekarang orang kembali ke sini, ke kitab Wahyu ini. Ini berbicara tentang Wahyu 20 ayat 2, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Kata, coba perhatikan baik-baik. Gog, Raja Gog. Dari Magog. Magog itu menjurus pada Magido. Baru dengar kan? Magido, Harmagedon, Magido. Gog, Magog, Magido. Negeri Magido, kalau sekarang di Israel namanya Tel Magido. Ada Tel Aviv, ada Tel
Magidon. Nah, di sini coba sekarang terlihat terjadi perang besar-besaran yang ada di Yerusalem. Magiddo, Tel Magiddo ini letaknya ada di Israel bagian utara. Ketika terjadi perang besar-besaran, persiapan untuk perang Gog dan Magog, kemudian munculnya namanya Harmagedon yang ada di Magiddo itu. Siap-siap Jo, sehingga orang lihat yang tadi lanjutannya itu, kita langsung membaca di Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Memang benar ibu bilang, Israel dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi kalau Israel berbuat dosa, ketika Israel berbuat kejahatan, Allah apa? Menyerahkan ke tangan musuhnya. Ketika Israel sudah mau mengalami kekalahan dan mereka berteriak nama Tuhan, disitulah Allah membela umatnya. Dan ini bangsa Israel menantikan namanya Hatikval Masiah, sang Mesias itu. Ketika Mesias itu datang, ya sudah, siap-siap. Karena dikatakan beberapa pakar teologi, beberapa penulis Yahudi, sang Mesias itu akan datang di sebelah timur. Makanya dikatakan sebab sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur. Bagaimana Tuhan Yesus itu? Dia datang dari timur, lahir di timur, di Yerusalem, Yudea, dan dia akan naik, dan kemudian dia akan datang pula. Makanya itu orang bilang Golden Gate yang ada di Yerusalem, gerbang emas. Disitulah sang Mesias akan datang. Coba perhatikan kalau orang pergi di buka aja YouTube, nggak perlu orang mau pergi Yerusalem. Di gerbang itu, Golden Gate itu, di mukanya itu ada pemukiman, dan di situ ada kubur-kubur daripada orang Palestina yang ada mati di situ. Tujuannya karena ada Yahudi namanya Gus Enunim. Dorang cepat-cepat suka supaya itu sang Mesias itu akan cepat datang. Sehingga zaman-zaman dulu, karena dulu Yerusalem itu pernah dikuasai oleh kerajaan Islam di 636 Masehi. Umar bin Khattab dengan panglimanya namanya Khalid bin Walid. Nah, makanya di situ dorang kasih di situ apa? Ada kuburan yang ada di Golden Gate. Tujuannya agar supaya Mesias tidak akan turun di situ. Itulah karena pemikiran manusia. Muslim saja percaya bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih Putra Maryam akan turun di sebelah timur Damaskus, yaitu Yerusalem. Orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus akan datang. Sehingga Yahudi, orang dengar di YouTube di mana itu akan mempersiapkan namanya sapi merah. Bisa-bisa itu antikris karena orang akan mengalami namanya 666. Kenapa 66 dan 777? 6 angka manusia. Penciptaan Allah ke hari ke-6 namanya manusia. Sehingga apa yang harus orang persiapkan sebagai orang Kristen? Harus mempersiapkan dirimu. Seperti apa 5 gadis bijaksana. Kau harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau kau mempersiapkan hidupmu, mempersiapkan keluargamu, menantikan sang Hatikval Masiah, Yeshua HaMasiah Ben Ha Elohim, dialah adalah anak Allah, Yesus Kristus. Ketika dia hadir di dunia, NRK en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos, dia adalah sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi kita pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Benar ibu bilang tadi. Tadi juga Bapak Pak Pastor, Pak kesaksian situ. Dasarnya adalah temalion ger alon odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. 2 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. 3 ayat 11. 2 Korintus 3 ayat 11. Kita hidup di zaman ini memang tidak baik-baik saja. Banyak sekali pertentangan, sampai saya bercerita dengan pendeta. Aduh,
So hidup benar, Tuhan diintimidasi. So melayani Tuhan, Pak Aldo, so melayani Tuhan, kerja buat Tuhan, sesama adik manuhutu, so bakra-bakra, so berjuang. Bagaimana ini gereja ini mau maju, mau melayani, so mau keluar lidah, so mau keluar suar, tetap diintimidasi. Nanya tidak benar, ngana begini. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Gereja eklesia ini, dia akan dipersatukan. Yang mempersatukan gereja itu ini, yang tidak lain. Cerita denominasi gereja pasti akan bertentangan. Tapi firman ini akan mempersatukan semua gereja yang ada di dunia. Eskurea satu Tuhan, Mia pistis satu iman, hen baptisma satu baptisan. Sehingga boleh orang menyanyi, ku tak pandang dari gereja mana. Hiduplah yang kudus, sebagaimana gereja lahir di 33 Masehi, berarti siap-siap jauh kedatangan anak manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak ajaran sesat sekarang. Kalau orang hidup benar di mata Tuhan, pasti orang akan mendapatkan namanya surga itu. Dan sampai saat ini orang jadi bingung. Itu surga itu, kita pernah tanya, no surga dan Firdaus sama enggak? Sama. No kalau Yerusalem baru sama enggak? Ada orang tak bingung di sini. Jadi coba orang lihat apa beda surga dengan Firdaus. Coba orang lihat. Orang buka jadi supaya orang tahu, orang Kristen juga punya punya dalil. Coba kita buka di kitab 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Satu orang kalau sudah dapat boleh baca, coba baca. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, tentang di dalam tubuh aku tidak tahu, tentang dua tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 4. Loncat tuh ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Terima kasih Bu Pendeta. Jadi ini 2 Korintus 12 ayat 2, perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ini sorga 1, 2, 3 itu berbicara langit. Kalau pengetahuan Islam, langit ada 7. Kalau kekristenan 3 tingkat langit. Yang langit ketiga ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Langit ketiga adalah Firdaus. Ini sorga, Firdaus ada di tingkat ketiga. Bagaimana Yerusalem baru? Coba. Jadi orang mesti tahu mana itu sorga, mana itu Firdaus, mana itu Yerusalem baru. Sehingga orang gagal paham. Coba buka Wahyu 3 ayat 12. Supaya orang dasar dulu ini orang perkuat dasar kekristenan. Wahyu 3 ayat 12. Sampai sudah dapat? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini sorga, langit pertama, kedua, ketiga disebut Firdaus. Kalau Yerusalem yang turun dari sorga berarti bukan sorga itu toh, karena sorga masih kosong. Kalau Firdaus itu tempat penantian, makanya di Firdaus itu ada tata putih, ada tata Kristus masih kosong. Kenapa? Karena itu tempat pengadilan bagi orang yang mati, orang yang hidup di dalam Tuhan. Sampai orang bilang ada angkat hidup-hidup. Ya sudah, orang ada yang sama contoh, namanya Dismas, penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Orang baru dengar tuh penjahat itu. Penjahat di sebelah kiri namanya Gestas, sebelah kanan Dismas, dan itu dipercayai oleh gereja barat dan gereja timur. Ada di Katolik, ada juga yang ada di gereja timur di Yerusalem. Nah, Dismas itu, apa Tuhan Yesus bilang? Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, karena surga masih kosong. Anehnya di YouTube orang pernah lihat surga, Allah bawa di
orang lebih percaya, kesaksian atau firman? Yohanes 3 ayat 13, coba. Jadi sebelum masuk ulang di orang pembacaan Alkitab, Yohanes 3 ayat 13 dikatakan apa? Jadi jangan sampai orang salah, karena banyak pengetahuan, pengajaran yang salah. Yohanes 3 ayat 13, apa dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Halo, siapa yang pernah naik ke surga? Kamu percaya ngapain kesaksian atau kata firman? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain cuma Tuhan Yesus. Jadi kalau dia naik surga, so dia itu Tuhan Yesus. Kalau dia mimpi, ya mimpi. Tapi kan tidak pernah naik langsung. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang harus perhatikan, belajar firman setiap hari. Oa itu kosmo apoton skandalon anarke, gam altenta skandala play oa itu antropo, biho tu skandalon arketai. Celakalah dunia dari segala penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang balik di dalam kitab Wahyu ini. Jadi tadi, kalau orang lihat kitab Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Anatema, terkutuklah. Anatema artinya terpisah dengan Tuhan. Orang yang mengadakan pengajaran sesat, orang yang keluar daripada ajaran Kristus, ajaran Kristen, orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah nabi, anatema, terkutuklah. Karena hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini singkat. Kalau kamu tidak hidup di dalam Tuhan, tak selalu belajar firman Tuhan, kau akan, hidupmu akan rugi. Sehingga mati kita ada ibadah Tuhan, sehingga mati kita memuliakan Tuhan, tapi lutut semua tak kupas-kupas, kita petesta semua tak cabu-cabu, marnya tak masuk di keselamatan. Keselamatan harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan karena jago khotbah di mimbar ini, istilahnya singa mimbar. Bukan karena jago kesaksian, bukan karena jago bawen. Tetapi Tuhan melihat kerendahan hatimu, dan Tuhan tuntun bagaimana kau hidup di dalam Tuhan, cara hidupmu, ortopraksia yang benar. Orang ini calon-calon kurang ajar semua. Siapa bilang ini enggak calon kurang ajar? Tetapi ketika Yesus hidup di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan saya, sehingga saya merubah kehidupan saya. Makanya FB saya ada tapi istri. Putar balik itu pendeta Ronald bicara begini, enggak masalah, no problem. Karena Tuhan melihat hidupmu, bukan melihat masa orang lain mau menilai. Sama dengan pendeta Hiti bilang, ya orang punya masalah. Tetapi kalau kau hidup di dalam Tuhan, pertahankanlah itu. Lebih baik orang tak terlambat daripada pendeta so bagus-bagus, kaget cuma gara-gara lia, ubi tak kupas, gak kamu, ya so jatuh di situ. Akhirnya meninggalkan keluarga, so pergi dengan ubi tak kupas. Ibu Heti bilang, cari, hati-hati, jangan umur semua terlalu muda. Akhirnya tak iko. Ini contoh. Tetapi bagusnya kalau memang dapat. Orang tahu orang pe calon hidup seperti apa. Karena memang orang pe hidup ini, mari orang mesti sabar. Ini ayat ini berbicara, iblis ini dilemparkan ke dalam Gehenna, lautan api. Neraka ada 3 tingkat. Yang pertama disebut Seol dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Yunani disebut Hades. Berarti alam maut. Alam maut ini berarti itu orang-orang itu disimpan, dalam bahasa Yunani disebut Tartarus, disimpan sementara. Dalam bahasa orang ini Muslim bilang barzakh, tempat dunia orang mati. Itu disimpan. Kalau kau tidak punya kebaikan, kalau kau tidak hidup di dalam Tuhan, kau akan menderita siang dan malam. Perhatikan tentang cerita orang kaya dan Lazarus. Itu ada di alam maut, Hades. Siang malam aku Tuhan, bagaimana sekali Tuhan, kasih keluar kita di sini. Aduh Pak Abraham, bilang kok Lazarus coba sedikit itu air kita mau rasa, supaya kita tidak mengalami siksaan begini. Abraham bilang, so terlambat anakku. Lebih soalnya di Gehenna. Tahu nggak Gehenna? Kalau kita mau cerita ini, mau pakai ayat, mau panjang orang.
Gehana itu lautan tidak ada ujung, tidak ada dasar. Lautan memang tidak bisa terhitung DP jauhnya, bermil-mil, berlaksa-laksa. Dan itu di dalamnya itu ada ribuan namanya ulat belatung. So pernah lihat ulat belatung? Itu bangke, dan kalau misalnya ada binatang mati, ada tuh gai-gai itu. Ulat belatung itu ketika orang jatuh di sini, dia masuk hidup. Ribuan tidak bisa kalau mau hitung, cuma ribuan kecil, tidak bisa terhitung. Aduh Tuhan, tidak bisa masuk di hidup. Aduh, dikeluar di telinga, aduh ini menderita siang dan malam. Halo, orang masuk di mana? Jangan sampai masuk di situ. Jangan orang sepelekan firman Tuhan. Alkitab bilang, siapa yang menyepelekan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Jangan kena bermain-main dengan firman Tuhan. Satu saat kau akan menghadapi namanya pengadilan Kristus Yesus. Pertahankan rumah tangga Kristen. Banyak hamba Tuhan jatuh di situ. Orang ini punya pakaian lama, kita lihat masuk punya pakaian lama. Semua orang ini punya pakaian. Tetapi sekarang ketika orang so hidup benar di mata Tuhan, jaga jadi pakaian itu. Kita semua hidup benar. Dan kita jadi kesaksian. Kalau orang tidak asik juga, kalau orang tidak mengalami tidak mengalami DP pengalaman hidup, ketika dia bersaksi, luar biasa, kita so lewat akal. Bahkan ada bandar narkoba, dulu kita pemakai narkoba, akhirnya kita bertobat, jadilah hamba Tuhan, sehingga dia jadi saksi. Kalau nggak bagian narkoba mau jadi begini nggak? Begitu. Jadi mulai perbaharui orang hidup. Ciptakan yang baik, kembali lagi Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang. Kenapa selalu tak pakai ini ayat? Kasih ingat, orang baku-baku sayang, baku-baku baik. Orang pegembala, orang yang yang rahmat habisan yang Tuhan kasih ke beliau, yang diberikan kepercayaan, berarti orang mesti hormati. Hamba Tuhan adalah wakil Allah. Dia dulu begini. Dulu, tetapi kalau dia sudah dipakai oleh Tuhan dan dia itu sudah memiliki rahmat habisan, apapun itu dia adalah hamba Allah itu sendiri. Orang mesti lebih hidup kuat, bersatu, jaga orang pasangan hidup. Kembali lagi, ini paling pokok, jaga itu pasangan hidup. Nah, kasih yang bapak setengah mati, mau respon ini, bayangkan ini sodeng dasi, kita mau pergi Jakarta. Aku dapat yang Joli. Kok Joli lagi bilang, lebih gagal gana. Gagal. Dapat lihat umur 25 tahun, margana gagal. Tuh? Gue kira asik. Biar begini. Betul. Kalau terlihat, so tua. Mar DP semangat muda. Mar DP pasangan hidup yang masih muda dia begini. Margana gagal loh. Orang tak tahu itu. Mar jangan sampai itu pasangan hidup, toh cuma lihat DP gagal, DP doi gagal nggak ada pedoi, tak cinta pengana, mar abis kalau so kurang 5.000 tak setinggal. Sekarang minta maaf dunia sekarang, sedangkan opak-opak kok kita jalan di Facebook, so perempuan pegangan, kita jalan aja masuk akal. So baku peluk dengan ini, cuma gara-gara fulus, pici. Bayangkan kalau orang modal cuma tampang doang, darah kerja orang ini, orang harus lebih kuat di dalam Tuhan. Berusaha aja sudah juga dia itu kekurangan orang banyak kurang ini semua. Toh, ketika orang fitnah pengana, fokuskan diri pada rumah tangga. Biar mana hina kuat, asik kok kita yang jalan ini hidup. Nah, paling kita suami Pak Herman pegaga, Ibu Eti pegaga lucu. Ibu Eti ini luar biasa. Tak kira cuma jago khotbah, sampai menyanyi tadi kita tertawa karena goyang kepala, multi talenta. Pak Herman yang berseri-seri. Ini pekerja luar biasa. Ada dulu di biro organisasi Pak Herman so bilang, pastor, kita sudah di biro organisasi. Baku dapat yang kepala biro, kaget kita. Semangat. Jangan kiranya padamkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Pak, semangat Pak. Kalau so jasi ini jangan mundur. Yes. Toh? Terus. Baru kalau nggak ada tiket ya terpaksa akan ya, semoga orang semua ini dalam keadaan sehat selalu. Bersyukur orang di Sulawesi Utara aman, tentram, damai. Di Indonesia negeri ini di bawah pemerintahan Bapak Prabowo, di bawah pemerintahan
di Sulawesi Utara Pak Julius Silvanus Komali, orang aman-aman, nyanda ada dengar kemarin tuh sirene-sirene perang. Orang lebih berdoa semoga orang penegara, orang kota tercinta ini dilindungi oleh Tuhan. Dan semoga renungan pendek ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biar dia semakin besar, kita semakin kecil. Biar kiranya Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasiah. Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin. Amin.